something. Could have seen it in your eyes. Halo, hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Miau. Dan kali ini kita mau ngobrolin update tentang perasaan dia, isi hati dia yang terdalam, yang dia umpetin, dia sembunyikan, yang dia nggak mau ngaku kepada kamu. Ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa berkelimpahan, rasa syukur mendalam sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan dalam jumlah yang terus bertambah, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, ya. Kita lihat dulu, ini kita mau upload, kita mau cek energi dia dulu ya. Mudah-mudahan seseorang yang kamu pikirkan atau kamu harapkan kali ini terciduk energinya. Ada siapa saja di sini? Oke, di sini ada Aquarius, Libra, Gemini. Wow, kenapa cuma ini ya? Oke, kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo. Apakah ada lagi nih? Apakah ada lagi? Ini keren sih. Ini udah langsung kedetek ya, ke depannya gimana nanti sama kamu. Udah langsung kedetek, langsung kebaca. Kemudian di sini ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, ada 9 zodiak ya. Ada 9 zodiak yang di sini. Bunda mau tarik dulu untuk inisial dia yang terkoneksi dengan kamu. Ini bisa inisial nama lengkapnya, bisa inisial nama panggilan ataupun nama julukan. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Dia yang terhubung dengan yang menonton video ini. Oke, udah cukup segini. Nggak usah banyak-banyak. Jatuh. Di sini Bunda dapat W. Warsawa, ada K Kilo, ada E Eko, ada R Romeo, ada C cicak-cicak di dinding, ada P Papa, ada F Fanta, ada B Bravo, kemudian ada Y Yankee, ada J Jakarta, ada U Ultra, ada A Alpha. Kemudian ada I India, ada D Delta, ada Z Zulu, ada T Tango, dan ada X Extra. Ada 17, sebanyak benar ya. Ada 17 inisial dan ada 9 zodiak. Oke, gimana sih? Kita lihat dulu kondisi dia secara umum. Well, ini memang saat ini kamu sama dia lagi terpisah. Ya, dia lagi pergi. Entah pergi secara jarak atau memang pergi secara perasaan. Intinya dia lagi keluar dari dalam kehidupan kamu. Dia sedang berpetualang lah. Lagi jalan-jalan, lagi studi banding. Lagi studi tour gitu ya. Dan namun sekalipun terpisah, ternyata dia masih mikirin kamu, nah lo. Dia masih mikirin kamu. Dan ini Bunda akan simpan nanti untuk kedepannya. Ini gimana nanti kedepannya, ini Bunda akan simpan ya. 2 kartu ini Bunda akan simpan. Nah sekarang Bunda mau cek dulu untuk perasaan terdalam, the dark confession atau pengakuan yang terdalam dia sebenarnya bagaimana. Bunda lagi seneng banget sama kartu ini ya. Lagi seneng banget, soalnya ini kartunya kartu-kartu yang dark, namanya juga dark, gelap gitu artinya. Yang dia ngumpetin, dia nggak mau gitu untuk kamu tahu. Sebenarnya bisa jadi yang dia omongin tuh beda, padahal sebenarnya inilah yang bener-bener dia rasain. Gitu deh. Kita lihat dulu ya. Ya. Orang ini merahasiakan sesuatu dari kamu. Dan dia nggak mau kamu tahu.
mati-matian menyimpan rahasia ini dari kamu. Oke, nanti kita akan lihat rahasianya. Nanti kita akan buka. Nanti dulu ya, tapi ya, sebentar ya. Dan kenapa dia kayak semacam ngusir-ngusir kamu? Kenapa dia kayak nendang-nendang kamu? Karena dia nggak mau bertanggung jawab. Iya, ya kamu sedang dealing dengan seseorang yang kurang memiliki tanggung jawab. Kurang memiliki kesadaran. Alih-alih daripada dia bertanggung jawab terhadap omongannya, bertanggung jawab terhadap apa yang kamu rasakan, dia memilih untuk lebih baik nendang-nendang kamu gitu ya, sengaja bikin ulah supaya kamu menjauh. Kenapa seperti itu? Sebetulnya bukan karena dia nggak cinta. Memang emosinya lagi 6. 6 itu lagi beku, lagi kalian tahu kayak kebas ya, kesemutan gitu, tahu kan ya? Nah orang itu kalau kesemutan, itu digini-giniin kan nggak kerasa ya. Nah ini dia yang kesemutan, mending kalau yang kesemutan kakinya. Ini dia tuh yang kesemutan adalah hatinya. Ada ya bunda? Ya bunda juga baru tahu gitu ya. Ada ya orang kesemutan hati. Kayaknya lucu nih jadi judul gitu. Hatinya kesemutan. Hatinya kebas rasa. Jadi bukan dia nggak saya nggak cinta. Memang sedang ada problem di dalam dirinya yang membuat dia kayak nggak bisa ngerasain apa-apa. Termasuk merasa kasihan, merasa cinta, semuanya lagi nggak ada. Hatinya lagi kebas. Ya, dia ngomong gini ya, situasi ini tuh sangat sulit buat aku. Aku secara mental dia tuh nggak bisa mengatur perasaannya sendiri, nggak bisa mengatur kondisinya dia sendiri. Jadi ini kayak semacam apa ya, bikin dia kayak kering, kayak kanebo kering gitu ya. Dia merasa seperti itu gitu loh. Situasinya ini bikin dia nggak nyaman gitu lah bahasanya. Dan dia ngomong gini ya, aku sedang nggak pingin kamu ganggu sekarang. Dia sedang nggak pingin di WhatsApp, di telepon, SMS apapun itu. Tinggalin aku sendiri saat ini. Ya, dia sedang ngomong seperti itu. Ya memang kadang-kadang ada orang yang seperti itu. But don't worry, karena ini endingnya bagus kok gitu. Hanya saja memang kadang-kadang orang berada dalam fase seperti ini. Fase yang nggak mau diganggu gitu. Kita akan lihat lebih jauh lagi tentang perasaan. Ingetin bunda ya, nanti untuk membuka ini yang dirahasiain apa sih sebenarnya. Hati terdalamnya sebetulnya dia pengen menikah sama kamu. Hati terdalamnya, hanya saja dia saat ini lagi nggak mau diganggu. Dan lagi, ibaratnya lagi tadi ya, kebas rasa. Kenapa? Lelah, lelah capek. Terhadap semua, bukan cuma sama kamu. Terhadap kehidupan, dia capek. Ibaratnya kayak dia lagi hidup nih kayak lagi kayak di awang-awang, ngegantung-gantung gitu ya. Hidup segan, mati tak hendak. Ibaratnya kayak seperti itu. Kenapa ini merupakan situasi yang sulit buat dia? Karena Bunda mencium ada aroma-aroma cinta segitiga. Nggak ada kesempatan untuk kalian bersama menurut dia. Jadi dia pun capek dengan hubungan ini. Ya, nggak ada kesempatan dia bilang. Kesempatan dari mana ya? Tapi dia bertanya ya, kamu sudah melupakan aku nggak sih? Apakah kamu sudah melupakanku? Dia bertanya. Oke. Ya. Dan kondisi dia yang saat ini dia sedang menjauh, sedang menyendiri ya. Sedang bertapa. Wah, dia ngomong ini bukan salahmu kok. Kamu nggak salah. Aku nih memang lagi sakit-sakit sendiri. Punya luka batin sendiri ya. Ini bukan salahmu kok. Aku tuh punya luka batin sendiri yang kamu nggak paham deh. Kamu nggak ngerti gitu loh.
Itu yang memang dia sedang butuh gitu untuk waktu dia menyendiri. Sekarang Bunda mau buka. Oke, kalau gitu. Ini dia punya rahasia apa sih yang dia umpetin ke kamu? Ini bisa jadi satu konten sendiri sebetulnya ya. Rahasia apa gitu bisa jadi satu konten sendiri. Bunda buka 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Rahasia yang dia sembunyikan. Oke. Ada buket bunga di sini. Ada stork. Bangau. Oh, oke. Wow. Ya, apa sih dia nyembunyiin apa? Yang pertama, kalau misalnya dia pria, karena ini adalah seperti hubungan cinta segitiga gitu ya, bau-bau cinta segitiga. Pasangannya sedang hamil, mau punya anak. Kondisinya begitu. Atau kalau misalnya dia wanita, ya berarti dianya yang lagi pregnant. Ya, dianya yang sedang hamil. Oke, ada di situ. Atau kalau misalnya dia punya anak, anaknya keberatan dengan hubungan kalian. Anaknya nggak setuju dengan hubungan kalian. Padahal kamu adalah sosok yang bisa memberi dia semangat, yang bikin dia bersemangat. Kamu adalah sosok itu, padahal. Ya, cuma ya karena kadang-kadang kondisi, apalagi orang Indonesia ya, kadang-kadang menikah atau in relationship, berhubungan, punya pacar itu ibaratnya kayak kita macarin satu orang, yang kita pacarin satu keluarga gitu loh. Orang Indonesia memang kan kayak gitu ya, royokan. Untung nggak satu RT gitu yang diminta ya, masa iya kali gitu ya. Mesti macarin satu RT, mesti macarin semua teman-temannya, itu orang Indonesia. Jadi ada kondisi itu. Padahal kamu adalah seseorang yang bikin dia happy, ya. Kamu seseorang yang bikin dia semangat ya, sebenarnya, dan itu nggak dia katakan, nggak dia omongin ke kamu. Kemudian apa lagi? Oke, di sini ada gambar gunung. Yang menggambarkan bahwa dalam kehidupannya dia, ini dia sedang punya kesulitan di dalam kehidupan. Banyak hal, bisa jadi keuangan, bisa jadi kesulitan macam-macam, bisa jadi pasangan, bisa jadi many things ya, banyak hal, kesulitan macam-macam. Atau kalian berdua itu memang punya halangan atau hambatan yang susah banget menurut dia, bikin dia pusing, liar gitu ya. Liar banget gitu ya, dia merasa pusing, pusing gua gitu ya. Seperti itu. Dan ini yang dia tidak ceritakan ke kamu adalah kesulitan-kesulitannya. Entah mungkin dia punya hutang, entah mungkin dia lagi ada problem sama seseorang yang dia nggak ceritakan, dia lebih baik memendamnya. Dan saking bingungnya dia, saking galaunya dia, dia lebih memilih untuk diam dan menyingkir dari kehidupan kamu. Bisa jadi saat ini dia mungkin lagi ghosting kamu, pergi begitu aja atau gimana. Sebetulnya ghostingnya, ya namanya ghosting pasti nggak pametan ya. Namanya juga ghost, setan gitu kan, hantu kan. Ya jelas aja nggak pamitan ya. Kalau pamitan itu namanya farewell, perpisahan gitu ya. Ini enggak ya, karena memang dia sedang, ini tadi ya, ada hal-hal yang membuat emosinya memang sedang tidak stabil, dia sedang terluka, dia ingin menyendiri, gitu. Tapi nggak usah khawatir, kita akan lihat ya, nanti ke depannya gimana. Apakah akan membaik atau tidak. Kita akan cek, we'll check. Oke, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Wait ya. Terus ke depannya bagaimana? Karena ini Bunda tandai sebagai satu hubungan yang cukup sulit. Dianya aja pasrah gitu loh dengan kondisi yang di antara kalian yang begitu susah, yang begitu sulit. Ini rahasia hatinya yang dia tidak katakan kepada kamu. Oh, ternyata dia punya satu janji sama kamu. Mungkin janji untuk menikah, atau janji apa, janji balikin duit mungkin. Atau ada janji apa ya. Intinya ada sebuah janji yang dia ucapin ke kamu.
punya beban pikiran yang banyak banget. Dia merasa otaknya hampir pecah, hampir meledak rasanya. Oh iya, dia tahu bahwa kamu sedang dalam penantian ya, otomatis ya, karena biasanya kalau orang pergi tanpa pamit, tanpa bilang, itu akan meninggalkan kalian yang berada dalam tanda tanya yang nggak ada jawabannya, otomatis mau move on juga susah, gitu ya. Tapi, apakah one day dia akan datang kepada kamu? Jawabannya iya. Di sini ada temperance. Jawabannya iya. Dia akan datang tentu saja dalam kondisi yang lebih tenang. Tapi apakah dia datang dalam kondisi atau situasi yang lebih baik? Enggak. Dia masih tetap ruwet, dia masih tetap berkele, dia masih, sorry, bunda kesedek. Dia masih berada dalam kondisi yang acak adul. Ya. Terus, what's next? Apa yang akan terjadi di antara kalian? Karena ini dia akan datang, berbaikan sama kamu. Ya mungkin berupa kayak permintaan maaf atau menjelaskan kenapa pada saat itu dia pergi ya. Terus apa nih? Apa langkahnya? Apa yang akan dia lakukan? Oh iya, walaupun dia datang kepada kamu, tapi dia datang dengan perasaan yang masih sama. Perasaan yang sama tuh bagaimana? 6 ya tadi ya, yang hatinya masih kebas. Dan ini masih kebas, datangnya masih kebas tuh artinya ya masih kayak tawar hati gitu loh. Masih kayak gitu ya. Tapi karena ikatan kalian yang begitu kuat ya, koneksi kalian yang begitu kuat itu yang menarik dia kembali. Oke. Tapi ini dalam kondisi dia yang kayak udah kayak zombie gitu, yang kayak udah nggak ada rasa gimana-gimana ya. Ya. Dan dia berada dalam kondisi pasif. Pasif itu artinya kalau misalnya kamu nanya, kamu balik sama aku nggak? Dia nggak bisa jawab, cuma diem aja. Dan kemudian dia akan nyanyi, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Atau bertanya pada semut-semut merah gitu ya. Yang berbaris di dinding, menatapku curiga gitu ya. Jadi kayak orang yang gong gitu loh. Tahu ya? Yang nggak bisa, mau dimintain kepastian tuh nggak bisa. Memang kayak ibaratnya kayak dia lagi hilang gitu loh. Ya, ini sih dalam situasi yang ya bisa, misalnya, yang jelas ini dia akan datang kembali. Tapi apakah misalnya kayak kamu akan narik untuk diajak bersama atau apa? Dia berada dalam situasi yang benar-benar mengambang, tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Ya akan begini terus. Begini terus ya kamu sampai Thanos datang yang kedua kali ya dia nggak akan memberikan kepastian sih. Sampai kamunya capek sendiri, ini orang kok gemesin banget, pengen dihih gitu ya. Gemesin banget. Udah lama, udah gimana? Nggak bisa ngasih kepastian, bunda akan lihat ini. Terus kira-kira dia akan balik kepada kamu kapan? Dalam kurun waktu 2 bulan. Kurun waktu 2 bulan tuh artinya ya seminggu bisa, 2 minggu bisa, sebulan bisa. 2 bulan tuh maksudnya paling lama ya. Dalam kurun waktu paling lama ini 2 bulan. Tapi dalam kondisi yang tadi ya, karena memang ya gimana namanya orang lagi banyak kesulitan hidup ya. Ya nggak bisa diajak untuk berpikir dengan jernih, dengan waras gitu sih. Ya, ya udah dijalanin. Kalau misalnya datang kepada kamu, ya dijalanin, ditemenin, dijalanin, gitu sih. Dijalanin dan ditemenin. That's all. Sampai ditunggu gitu untuk dia bisa waras, dia bisa penuh balik lagi kesadarannya. Ya, itulah kadang-kadang cinta membutuhkan sebuah pembuktian ya. Kurang lebih begitu ya sayangnya. Oke, sekarang Bunda mau tarik kira-kira readingan ini. Resonate buat kamu-kamu yang bersodiak atau bersio apa saja. Bisa salah satunya ya. Nggak harus dua-duanya sio sama zodiak ada. Salah satunya aja, zodiaknya aja atau sionya aja. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk ya. Resonate buat siapa sih? Oke, di sini ada energi Capricorn.
Oh iya, Capricorn kuat ya. Ada Taurus juga, terus kemudian ada satunya itu siapa sih ya? Taurus, Capricorn, Virgo. Ah, ya ampun. Ada Scorpio, ada Sio ular. Oke, Virgo kuat ya. Virgo sama Capricorn kuat. Ada Cancer di sini. Ada Sio naga. Sio ya, bukan bau naga ya. Sio naga ya. Ada Sio anjing. Wup, 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 wup. Dan ada zodiak Libra. Oke, ini ada berapa zodiak? 3, 4, 5, 6. Ada 6 zodiak dan 3 Sio. Wah, lumayan nih. Dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Inisial kamu yang terciduk kali ini kita lihat. Arisan, Arisan, Arisan. Oke, ada P Papa, ada Evanta, ada X Extra, ada G Gajah, ada H Hotel, ada A Alpha, ada K Kilo, ada W apa ya? W Wonosobo, ada O Oscar. Untuk K Kilo energinya cukup kuat, ada I India, ada M Mama, ada D Delta, ada Y Yankee, ada C cicak-cicak di dinding. Kemudian ada D Delta. Oh, untuk D Delta energi cukup kuat dan ada R Romeo. Oke, well kurang lebih seperti itu Marimar ya. Terima kasih kalau misalnya dengan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Ya, ya namanya cinta tuh lika-likunya macam-macam ya. Anggap aja ini kayak sebuah cerita gitu loh. Cerita yang ya kembali lagi kepada kamu. Semuanya adalah serba keputusan nih dalam serba pilihan dan keputusan dalam kehidupan ini. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu, sayang-sayangku, cintaku, negeriku, bajuku, lemariku, semuanya punya aku. I love you.